Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Febi Andrian. Tutorial kali ini saya akan bagikan cara membuat tas sling bag seperti ini. Ini motifnya side puff, jadi motif puff tapi kita tusuk dari samping. Dan ini bentuknya simple. Ini ukurannya medium, jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi untuk handphone, untuk dompet semua bisa masuk di sini. Oke, sekarang kita ikuti ya tutorialnya. Untuk alat dan bahannya, di sini saya menggunakan benang poli. Dan karena ini benangnya agak besar, jadi di sini saya menggunakan alatnya ukuran 5 garis miring 0 atau 3 mili. Atau di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan benang masing-masing dan alatnya juga menyesuaikan. Nah, sekarang kita akan bikin alasnya dulu. Di sini kita untuk alasnya hanya 2 baris dan di sini kita menggunakan kelipatan 3 untuk motif atau alasnya. Kita bikin simpul dulu. Sekarang kita awali dengan membuat 34 tusuk rantai. Nah, setelah 34 rantai, kemudian kita tandai rantai yang terakhir. Sekarang kita bikin satu rantai tambahan karena kita akan bikin tusuk single crochet. Kemudian di rantai yang terakhir ini atau rantai yang ke-34, kita isi dengan 3 single crochet. 1 2 3. Nah, dalam satu lubang rantai ini ada 3 single crochet. Jangan lupa untuk single crochet yang pertama kita tandai. Selanjutnya kita bikin 32 single crochet mulai dari rantai yang di depannya. Nah, sekarang tinggal satu rantai di paling ujung. Di sini kita isi dengan 5 single crochet. Nah, jadi dalam satu lubang yang paling ujung ini ada 5 single crochet. Kemudian kita lanjutkan, kita bikin 32 single crochet mulai dari lubang depannya. Jadi mengerjakan memutar ya. Nah, sekarang kita sudah kembali ke ujung yang satunya yang di awal. Di awal ini tadi kita bikin ada 3 single crochet ya di awal pertama. Sekarang kita tambahkan 2 single crochet di lubang rantai yang pertama di ujung. Supaya nanti jumlahnya ada 5 seperti ujung satunya. Nah, kita tambahkan 2 single crochet, kemudian kita sambung di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch. Kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang ini alas baris yang pertama. Sekarang kita masuk ke alas baris yang kedua. Kita awali dengan satu rantai. Kemudian kita bikin 3 kali increase. Karena di ujung ini ada 3 single crochet ya di awal, 2 single crochet di akhir. Nah, ini yang 5-5-nya nanti kita bikin increase. Mulai dari lubang yang pertama. Jadi kita bikin 2 single crochet dalam satu lubang atau 2 single crochet increase. Nah, jangan lupa untuk single crochet yang pertama tetap kita tandai.
Setelah 3 kali increase, masuk ke bagian samping, kita bikin lagi 32 single crochet. Nah, sekarang kita sudah kembali ke bagian ujung. Di bagian ujung ini sebelumnya kita bikin 5 single crochet ya. Nah, 5-5-nya ini akan kita bikin increase. Jadi kita bikin increase sebanyak 5 kali. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 single crochet. Nah, kalau sudah kita kerjakan yang bagian ujung, sekarang kita masuk ke bagian samping. Ini kita bikin sama seperti sebelumnya, kita bikin 32 single crochet. Mulai dari lubang depannya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian ujung yang pertama lagi. Dan di ujung ini ada 2 single crochet, tinggal sisa 2 single crochet. Jadi kita bikin 2 increase di bagian akhir. Nah, kalau sudah, kita tutup di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, sekarang untuk alasnya sudah selesai. Jadi untuk alasnya kita hanya bikin 2 baris. Sekarang kita akan masuk ke bagian badan tas rajutnya. Untuk badan tas di sini juga hanya 2 baris, 2 motif, 2 baris untuk motif. Jadi kita ulang-ulang. Dan untuk baris yang pertama, kita bikin single crochet keliling. Tapi di sini kita pakai teknik back loop. Ya, kita awali dengan 1 rantai. Kemudian kita bikin single crochet back loop 1 kali putaran. Jadi tidak di depan ya masuknya, jadi masuknya lewat benang yang ada di belakang ini. Nah, ini namanya teknik back loop. Nah, untuk single crochet yang pertama bisa kita tandai. Nah, kita kerjakan back loop ya sebanyak 1 putaran. Nah, kalau sudah selesai 1 putaran, kita tutup di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch, tapi masuk ke lubang seperti biasanya. Nah, sekarang untuk motif bagian yang pertama atau putaran yang pertama, jadi kita bikin single crochet keliling, single crochet back loop 1 kali putaran. Kemudian untuk baris yang kedua atau putaran kedua, di sini kita akan bikin tusuk setengah double crochet atau HDC, tapi kita tetap mengerjakannya dengan back loop. Ya, jadi kita tetap masuk ke bagian back loop. Jadi bukan di depan. Sekarang untuk putaran yang kedua, untuk baris yang kedua ini kita awali dulu dengan 2 rantai. Kemudian kita bikin 3 kali HDC. Mulai dari lubang yang pertama ya. Ingat kita pakai tusuk back loop. Setengah HDC ya. Jadi kita kaitkan 1 kali, kita keluarkan 2 seperti ini. Kita bikin lagi ke lubang depannya.
2, 1 kali lagi masuk ke stitch depannya, 3. Nah, ini ada 3 HDC dan di sini ada 4 kaitan. Sekarang kita ambil benang, kita keluarkan 2 kaitan. Nah, di sini ada 3 kaitan ya. Kemudian ambil benang lagi, kita keluarkan semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin tusuk puff masuk di bagian 3 HDC ini. Caranya kita kerjakan dari samping ya. Ini yang rantai awal jangan diikutkan, jadi kita bikin di bagian HDC. Kita kaitkan 3 kali. 1, 2, 3. Ya, 3 kaitan, kemudian ambil benang, keluarkan semua, tutup dengan 1 rantai. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita akan ulang caranya. Kita akan ulangi caranya ini terus sampai untuk 1 putaran ini ya. Nah, sekarang akan saya ulang. Kita bikin 3 kali HDC. Kita ambil stitch depannya ya. Ingat, kita masih menggunakan back loop. HDC. Nah, kita keluarkan hanya 2 kaitan. Ini 1 stitch depannya, 2 stitch depannya, 3. Nah, ini ada 3 ya, 3 HDC dan di sini ada 4. Kita ambil benang, kita keluarkan 2. Ambil benang lagi, keluarkan semua. Setelah itu, kita bikin tusuk puff di antara badan HDC ini. Kita ambil kaitan 3 kali. 1, 2, 3. Ambil benang, keluarkan semua, kemudian tutup dengan 1 rantai. Nah, jadi kita ulangi ya, kita ulangi caranya. Nanti seterusnya kita ulangi saja 3 HDC, kemudian tusuk puff ya, 3 HDC tusuk puff. Nah, setelah di puff yang terakhir, sekarang kita akan sambung di bagian puff yang pertama. Dan di sini kita lewati, kita tutupnya di bagian stitch yang ketiga. Jadi ini 2 rantai yang di awal ini kita lewati ya. Jadi kita lewati 1, 2. Nah, kita tutupnya di bagian yang ketiga ini. Kita tutup seperti biasa dengan tusuk slip stitch. Nah, sekarang untuk putaran yang kedua ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan ulang. Jadi mulai dari yang langkah pertama single crochet back loop 1 kali putaran, kemudian langkah keduanya kita bikin tusuk side puff ini. Jadi untuk selanjutnya setelah ini kita bikin single crochet back loop 1 putaran ya. Jadi hitungannya tetap sama. Di sini ada 84 single crochet untuk kelilingnya. Jadi kita mulai dari 1 rantai, kemudian mulai dari stitch yang pertama. Ya, jadi kita bikin back loop. Jadi bukan di depan tapi kita bikin back loop.
untuk motif side puffnya di sini sudah saya bikin agak tinggi, dan ini untuk tingginya ini ada sekitar jadi sekitar 20 cm atau sekitar 8 inch. Dan di sini saya bikinnya ini ada 10 motif puff. Jadi ada 10 untuk motif puffnya. Dan untuk selanjutnya kita akan bikin bagian atas. Dan bagian atasnya ini kita menggunakan single crochet biasa, tapi masih menggunakan back loop. Jadi kita bikin single crochet back loop. Kita bikin dulu 1 kali putaran ya untuk single crochet back loopnya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk single crochet back loop putaran kedua, kita akan siapkan ring. Jadi nanti kita akan langsung pasang ring untuk talinya. Dan ringnya ini ukurannya bebas, jadi teman-teman pakai yang teman-teman punya. Karena di sini saya ada kecil, jadi saya pakai yang kecil. Ini diameter 1 cm. Kita akan langsung pasang di bagian ringnya ya. Jadi kita sambil bikin single crochet back loop, kita pasang di bagian ring. Nah, mulai dari single crochet yang pertama, kita akan masukkan ke dalam ring sebanyak 4 single crochet. Masih menggunakan back loop ya. Nah, setelah bikin 4 single crochet masuk ke dalam ring yang pertama, sekarang untuk ring selanjutnya, ring yang di bagian sisi satunya, nanti kita hitung mulai dari single crochet yang pertama ini ya. Ini yang di dalam ini 4, kemudian kita terus hitung sampai 42. Nah, single crochet yang ke-43 nanti mulai masuk ke bagian ring. Jadi ring yang kedua ini mulai dari single crochet yang ke-43 sampai 4 kali single crochet ya, baru kita lanjutkan sampai ke putaran, kembali ke awal putaran. Nah, setelah sampai di bagian akhir, kita akan sambung ke single crochet yang pertama. Kita akan langsung bikin single crochet back loop ini 1 keliling lagi ya, mulai dari single crochet yang pertama. Jadi kita langsung nyambung. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi untuk single crochet back loopnya kita bikin 3 kali putaran,
Dan putaran yang kedua kita pasang ring ya untuk talinya. Dan sekarang tasnya sudah selesai, tapi di sini kita akan beri penutup. Kalau teman-teman ingin menambahkan penutup untuk hiasan atau untuk variasi. Nah, untuk bagian tutup kita akan bikin dengan single crochet. Kita awali dengan satu simpul dulu. Kemudian di sini kita bikin 11 rantai. Nah, 11 rantai ya. Sekarang kita akan bikin 11 single crochet bolak-balik. Jadi caranya sudah tahu ya teman-teman. Kita bikin satu rantai tambahan dulu, kemudian kita bikin single crochet mulai dari rantai yang terakhir atau rantai yang ke-11. Nah, kita bikin di setiap rantai. Nah, kalau sudah 11 single crochet, ini untuk single crochet yang pertama, kita bikin baris yang pertama ya. Kemudian kita akan bikin single crochet seperti ini bolak-balik sebanyak 15 baris. Jadi kita langsung bikin satu rantai, kemudian kita balik posisi rajutannya. Nah, kita bikin lagi baris yang kedua sama 11 single crochet. Dan kita bikin sampai baris yang ke-15. Nah, setelah single crochet bolak-balik sebanyak 15 baris, sekarang untuk baris selanjutnya kita akan bikin lubang untuk kancingnya. Dan di sini siapkan kancing. Ini saya pakai ukuran kurang lebihnya 1,5 cm ya. Dan kita ambil seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat nanti untuk lubang kancingnya menyesuaikan kancing masing-masing ya. Dan ini saya pakai yang kurang lebih 1,5 cm. Kita pasang kancing seperti ini. Kemudian kita lihat sebelah kiri dan kanan. Ini sisanya ada berapa single crochet ya, kita ambil. Dan di sini ada sekitar 3 single crochet di kanan dan 3 single crochet di kiri. Jadi sisanya yang untuk kancingnya ini ada 5 single crochet. Nah, sekarang untuk baris selanjutnya baris ke-16. Satu rantai dulu, balik. Nah, kita akan bikin lubang untuk kancingnya ya. Kita bikin dulu 3 single crochet. Kemudian bikin 5 rantai untuk kancingnya. Kemudian lompat 5 lubang stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Lubang depannya kita isi lagi dengan single crochet. Nah, jadi ini untuk lubang kancingnya ya. Kemudian baris selanjutnya satu rantai balik. Nah, di sini untuk posisi ujung tutup akan saya bikin setengah oval. Jadi di bagian lubang yang pertama dan kedua ini saya bikin decrease. Lalu kita bikin single crochet. Jadi kita bikin 7 single crochet ya, single crochet di tiap lubang, kemudian sisakan 2 untuk decrease lagi di ujung.
Nah, sisa 2 di ujung, sisa 2 lubang kita isi dengan decrease. Nah, jadi nanti stitchnya sudah mulai berkurang ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bikin satu rantai balik. Nah, kita akan bikin decrease lagi di awal dan di akhir. Kemudian sisakan 2 di belakang ya. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 single crochet. Kemudian 2 di ujung kita bikin decrease. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita bikin baris selanjutnya. Kita bikin decrease lagi di awal 1 kali. Nah, kita bikin 3 single crochet. Lalu decrease di akhir baris. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan tutup bagian penutupnya ini. Kita akan bikin single crochet keliling supaya pinggirannya lebih rapi. Jadi kita bikin single crochet keliling ya, 1 kali putaran. Nah, setelah selesai untuk bagian penutupnya, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita akan jahit di bagian tasnya.
Nah, setelah tasnya ini sudah selesai ya, bagian tasnya dan bagian penutupnya sudah kita pasang. Sekarang kita akan bikin talinya. Dan untuk talinya di sini saya gunakan tali seperti ini. Ini tali I-cord. Jadi untuk tali ini cara bikinnya sudah ada di video saya sebelumnya ya, yang judulnya cara membuat tali I-cord. Dan linknya nanti ada di bagian deskripsi. Dan ini untuk tali ini saya bikin agak besar, jadi ini benangnya saya double. Jadi nanti seperti ini ya, benangnya di double. Jadi kalau kita ini ada 3 kaitan, berarti ini 2 ya, 2 benang ya. Dan untuk panjangnya di sini, panjangnya teman-teman bebas menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan kalau untuk di sini saya pakai 1 meter lebih 15 cm sudah cukup. Atau mau lebih panjang atau lebih pendek lagi juga bisa, nanti diukur sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang kita akan pasang di bagian tali. Nah, sekarang tasnya sudah selesai dan ini talinya juga sudah dipasang. Di sini saya kasih hiasan tassel dan hasilnya seperti ini. Oke, demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Salam rajut.